supaya kita ngobrolnya lebih nyaman, hari ini kita akan membuka masker. Jadi semakin nyaman semakin leluasa. Boleh dibuka maskernya? Sehat kan tadi kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, harapannya terus sehat. Yuk ngobrol tentang prestasi kalian ya. Harapannya podcast kali ini menjadi satu inspirasi buat sobat Saska semuanya. Nah, kita mau awali dulu tentang lomba kalian. Juara 1 Getar Putri dan juara 3 Ranger Putri. Ini kejuaraan apa ya? Coba Feby jelaskan. Kejuaraan Popda Mm-mm. yang dilakukan secara virtual. Secara virtual. Ya. Untuk lomba apa ini? Bela diri, Bela diri tarung derajat. tarung derajat. Ya. Ini sebuah bela diri yang sebenarnya ya jujur Miss Dina itu belum familiar. Ya. Coba kamu jelasin berdua boleh deh, apa itu tarung derajat itu? Tarung derajat itu sebuah seni bela diri Mm-mm. yang berasal dari Bandung. Kalau bedanya sama bela diri yang ada di Indonesia yang lain apa? Bedanya, kalau bela diri lain saya belum begitu paham. Tapi kalau tarung derajat itu menggunakan otot dan menggunakan secara. Kalau Miss Dina baca-baca tuh di Wikipedia itu kan ini sebuah bentuk bela diri yang pertama kali ditemukan di Bandung Iya. oleh seseorang, kalau nggak salah namanya Ahmad Derajat, apa benar ya? Ahmad derajat. Ha-ha. Nah itu bela diri ini tuh lebih menonjolkan tuh kayak seni bela diri yang mengoptimalkan tentang gerakan, kemudian memaksimalkan otot supaya bisa ditampilkan dalam bentuk yang indah, tapi juga sebuah bentuk seni untuk berbela diri. Benar apa enggak itu? Iya. Iya. Oh benar ya. Oke, sekarang kita ngobrol secara lebih personal nih. Feby, kenal tarung derajat ini sejak kapan? Sejak kecil, kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu berarti umur berapa ya? 10-11 tahun ya. Gitu, ya. Dari siapa kenal bela diri ini? Dulu itu kakak ikut. Oh, dari kakak dulu. Kakak ikut. Habis itu saya ikut lihat. Tiba-tiba pengen ikut. Pertama sih coba. Terus lama-kelamaan jadi terbiasa gitu. Habis itu saya lanjutin sampai sekarang, dan saya sampai sekarang itu udah nyaman di sini dan untuk mencari prestasi. Jadi nggak cuma sekedar hobi ya, Ya. jadi bisa menjadi ajang prestasi juga. Betul. Kalau Sela kenal tarung derajat ini tuh sejak kapan Sela? Sebenarnya dari 2019 kemarin. Oh baru ya, berarti Iya. ya? Berarti kurang lebih baru 2 tahun. Ya. Ha. Terus pas kelas 9 SMP dari teman saya sebenarnya agak minat. Terus Agak minat Iya. apa agak nggak minat? sebelumnya sih nggak begitu suka Oh. silat. Terus karena diajak temen lama-lama jadi suka. Itu berarti dari ekstra sekolah atau memang aktivitas temennya? Aktivitas teman saya. Di luar sekolah Ya. gitu ya. Terus diajak terus nyoba. Ya, jadi suka ikut tarung derajat. Jadi suka. Oke. Nah, kenapa kok yang dipilih tuh tarung derajat gitu? Kenapa kok nggak taekwondo? Kenapa nggak pencak silat, karate gitu? Ya karena mau biar fisiknya agar lebih bagus dan bisa mencari prestasi. Atau memang ketemunya pas ini aja? Sudah pernah nyoba bela diri yang lain belum? Belum. Oh belum. Jadi sekali langsung jatuh cinta gitu ya. Ya. Feby gimana Feby? Udah nyaman sama yang ini aja, tarung derajat. Pernah nyoba yang Nggak lainnya? pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan menetapkan hati gitu ya. Oke, sekarang coba kalian ceritain agendanya itu apa aja sih tarung derajat itu. Kan misalnya nih sama sekali buta nih tentang tarung derajat ya. Jadi coba kamu ceritain sebenarnya apa yang dilakukan setiap kali latihan, kemudian targetnya apa, atau kayak
kalau setahu saya tuh pencak silat tuh kan ada pakai sapu itu ya. Nah, coba diceritain. Baby dulu boleh? Latihannya dulu dah. Latihan seperti biasa di hari, kalau saya latihan di hari Senin, Rabu sama Sabtu. Tempatnya di mana? Siapa tahu nanti ada Sobat Saska Terminal Tirtonadi di tapi aslinya dari Satlat SMK Bina Mandiri. Satlat SMK Bina Mandiri. Latihannya setiap hari Senin, Rabu sama Jumat. Rabu dan hari Jumat. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau Senin sama Jumat sore jam 3:30 sampai jam 5:30. Kalau Rabu malam. Pulang sekolah berarti ya. Kalau sebelumnya kan kalian sekolah nih. Berarti sepulang sekolah terus kalian latihan. Terus kalau hari Jumat malam habis jam 6:30 sampai jam 8:30. Malam dari jam 6:30 sampai 8:30. Itu orang tua gimana? Nggak masalah. Sudah izin. Bahkan ditemani mungkin ya. Ada yang ditemani. Kadang diantar juga. Jadi selama ini nggak masalah ya. Sepanjang ini, kalau tadi kan Feby bilangnya sejak umur 10-11 ya, berarti kan sudah berapa lama non? 5 tahun ada? Ada. 5 tahun. Kalau Sela kan baru 2 tahun. Pernah nggak sih ngerasa capek, bosen gitu? Kalau ngerasa capek sama bosen tuh pernah pasti. Terus gimana? Latihan terus loh, 5 tahun latihan terus, seminggu 3 kali tuh kalau misalnya bayangin tuh bosen gitu. Terus caranya ngilangin bosen tuh gimana? Ya tetap latihan aja, tapi lama-kelamaan juga berpikir kalau latihan itu penting untuk mencari prestasi, juga menjaga diri. Jadinya itu latihan itu udah kebutuhan jadinya. Jadi kayak kalau nggak ngelakuin tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau Sela gimana? Mungkin belum pernah bosen ya, karena baru 2 tahun kan. Tapi pernah. Udah pernah. Jatuh cintanya cepat, bosannya juga cepat. Ya kan kalau latihan ketemu teman-teman jadi nggak bosen lagi. Oke. Ya. Tadi sudah ngobrol tentang apa itu tarung derajat, kemudian sudah jadwalnya latihan, kenapa jatuh cinta. Nah, sekarang kamu bisa nggak nerangin Misina atau jelasin ke Sobat Saska perlevelannya itu kayak apa sih? Perlevelannya tarung derajat itu apa? Kayak kalau karate itu kan kalau selesai latihan ada tesnya terus ganti sabuk gitu ya. Kalau tarung derajat itu gimana modelnya? Kalau tarung derajat itu pertama masuk itu sabuk putih. Oh sama ya, berarti tetap pakai sabuk juga ya. Sabuk putih terus. Putih habis itu mengikuti latihan sampai hari kenaikan tingkatnya itu ada 1 tahun 2 kali kalau nggak salah. Itu naik ke sabuk hijau strip 1 putih, sabuk hijau strip 1 terus sama juga latihan habis itu naik ke strip 2 masih hijau nih? Hijau strip 2 terus masih sama juga latihan tapi tambah keras, tambah mengulas materi. Naik ke strip biru strip 1 biru, jadi habis putih, hijau strip 1, 2 kemudian biru strip 1, strip 2 juga nanti ada, terus habis biru apa? Biru kalau bisa naik ke merah merah pakai strip juga? 1, 2 habis merah? Hitam atau zat apa? Hitam zat itu apa? Zat itu kalau di tarung derajat itu kayak udah guru pelatih gitu ya. Berarti levelnya tuh sudah pelatih. Kalau Feby nih levelnya apa? Biru strip 1. Biru strip 1, Sela? Biru strip 1. Tuh kok sama? 5 tahun sama 2 tahun. Tapi nggak masalah ya itu ya? Nggak masalah. Oke. Ya, jadi perlevelannya sama seperti itu. Bisa diceritain nih Sina kalau pas ujian tuh ngapain sih? Penasaran. Pas ujian itu ada tes fisik, materi. Oh ada ulangannya juga gitu? Iya. Mengulas materi. Terus nanti tesnya ulangan gitu tertulis atau lisan? Enggak. Menyamakan tentang bertahan menyerang gitu. Itu tapi teori. Iya. Jadi pertanyaan, misalnya Sela. Ada pertanyaan, ada juga yang
melakukan gerakan itu. Tapi disamakan. Jadi kalau kamu sudah masuk ke level biru strip 1 misalnya, itu kemampuanmu standarnya tuh harusnya segini gitu ya. Oke. Sedikit paham saya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang prestasi ya. Prestasi. Ternyata di masa pandemi yang kali ini itu sedang mungkin boleh dibilang sekolah jadi pasif, pembelajaran tidak seaktif dulu. Ternyata teman-teman kalian ini, Sela dan Feby ini boleh meraih prestasi di Popda. Levelnya tuh sudah Popda loh ya. Boleh ditunjukkan ini medalinya? Ya, ke kamera. Ya, luar biasa. Jadi tadi Miss Ina sampaikan lagi, untuk Marcella ini juara 1 getar putri, kemudian untuk Feby ini juara 3 ranger putri. Kita ke Marcella ya. Marcella juara 1 getar putri, juara 1 itu kan wow, luar biasa sekali. Tapi yang Miss Ina mau tanyakan, getar, apa sih getar? Getar itu semacam gerak tarung yang diperagakan 2 orang, seperti teknik tarung gitu. Jadi ada 2 orang yang melakukan kayak fighting gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah nanti itu diambil nilainya itu dari apanya? Dari seni gerakannya. Itu berarti mengambil keindahan gerakannya itu ya? Sama kecepatan. Kecepatan dan ketepatan. Oke, gerak tarung juara 1 gerak tarung putri. Nah kalau Feby juara 3 ranger putri. Ranger, apa itu ranger, Feby? Rangkaian gerakan bertahan menyerang. Coba kamu terangin apa itu rangkaian gerakan hampir menyerang? Mirip sama getar putri. Tapi ini dilakukan oleh 3 orang dengan kekompakan dan kecepatan yang tepat. Nah, itu selama kalian mengikuti lomba itu kan mesti kan ada persiapan ya. Kalau tadi kan kamu bilang untuk standar latihan itu kan seminggu bisa 3 kali. Nah, kalau mau lomba itu kan mestinya effortnya, usahanya kan lebih keras kan. Coba kamu terangin deh, waktu kemarin persiapan lomba itu persiapannya kayak apa? Persiapan lomba Popda kemarin itu lama, hampir setengah tahun kita latihan terus. Jadi memang sudah disiapkan. Itu sama juga 1 minggu itu? Enggak, hampir tiap hari. Setiap hari? Iya. Di rumah atau di tempat latihan? Berarti setiap hari ke tempat latihan? Iya. Dan itu ada dipersiapkan oleh pelatih sendiri ya? Iya. Khusus gitu? Atau memang ya ikut standar? Ya pelatihnya tuh ada yang latih juga. Setiap hari berarti ya? 1 hari berapa lama? Siang sampai sore, jam 21 sampai jam 5. Setiap hari? Iya. Wow, makanya langsing ya. Capek nggak sih? Capek sih. Iya. Capek ya? Tapi senang ketika dapat prestasi gitu, senang nggak? Senang banget. Kenapa kok senang? Bisa mendapatkan prestasi gitu. Mestinya puas ya. Iya. Jadi apa yang selama ini diusahakan, istilahnya berletih itu terus kemudian menghasilkan hasil yang membuahkan hasil. Gitu, memuaskan ya. Dan itu membanggakan buat sekolah juga. Nah, sekarang sehubungan dengan agenda kalian tadi, kalian kan juga masih siswa nih. Sela kelas 10 OTKP 2 yang mengikuti PJJ. Keteteran nggak non itu pembelajaranmu selama ini? Ya kan kalau pembelajarannya kan pagi, ya kadang izin kalau nggak mengerjakan gitu, kadang bisa menyusul. Oh jadi kamu menghubungi bapak ibu guru yang bersangkutan sehubungan dengan ini, kamu menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan lomba gitu. Dan gimana bapak ibu guru yang bersangkutan itu? Ya gitu. Cuman saya mengerjakan tugasnya menyusul gitu. Lombanya menyusul, tugasnya menyusul. Ya oke. Nah sekarang kalau Feby ini spesial Sobat Saska karena Feby ini adalah salah satu siswa yang
berada di kelas industri, di mana dia harus mengikuti PKL itu lebih panjang daripada kelas-kelas yang lain ya. PKL di mana? Luwes Kestalan. Di Luwes Kestalan. Dan gimana itu waktu prakerin tapi juga harus mempersiapkan lomba ini? Saat masuk PKL itu kurang 1 minggu udah mulai lomba. Habis itu saya izin nggak masuk 1 minggu untuk mempersiapkan Popda ini. Alhamdulillah lulusnya itu juga merespon dengan baik dan memberi semangat. Berarti dari pihak PKL itu memberi support ya? Iya. Nah, untuk Bapak Ibu guru tentunya juga memberi support. Iya. Nah, oke. Berarti sejauh ini PJJ pembelajaran jarak jauh dan kegiatan prestasi tetap berjalan dengan baik, beriringan dengan baik gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kalau sudah ngobrol tentang PJJ, sudah ngobrol tentang prestasi, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa apa yang kalian lakukan ini memberi dampak buat hidup kalian? Maksudnya gini, di Tarung Derajat ini tuh nilai-nilai apa yang kalian dapat? Contoh misalnya, saya menjadi orang yang lebih suportif, saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, saya menjadi orang yang lebih mandiri. Coba Feby dulu. Ya, seperti itu. Saya juga udah lama di Tarung Derajat, saya bisa berpikir, saya juga bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain itu dari mana? Maksudnya dari kegiatan apa kamu? Kalau mandiri kan jelas ya, kamu bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen prestasi ya kamu harus berusaha dengan keras, kamu melecut dirimu sendiri. Nah, kalau menghargai itu dari, jika saya dilatih ataupun saya melatih, jika ada kritikan saya juga harus berpikir salah gitu. Jadi lebih terbuka ya, terbuka dengan masukan. Kalau Sela? Ya lebih disiplin gitu, mandiri juga. Ya seperti itu. Disiplin tentunya ya. Ya. Jadi kalau saya lihat itu kan dalam aktivitas ini tuh waktu tuh sangat straight ya. Jadi kalau saya pernah lihat itu di apa namanya, di kegiatan-kegiatan semacam ini kalau terlambat itu ada sanksinya. Benar nggak itu kayak gitu? Benar. Coba kamu ceritain. Ya kalau kadang terlambat disuruh lari atau push up gitu. Dan kamu pernah terlambat? Pernah. Oh, pernah. Dan itu mengajarkan kamu untuk menjadi orang yang disiplin. Lebih disiplin ya, lebih menghargai waktu tentunya. Ya. Oke. Nah, sejauh itu pasti ada pahit manisnya dong. Ya, kan nggak mungkin. Manisnya salah satunya adalah jadi satu prestasi yang bisa membanggakan. Membanggakan untuk diri sendiri, itu nomor 1. Membanggakan 2 untuk sekolah, membanggakan untuk keluarga, itu manisnya. Pahitnya apa nih? Kan tadi ngomongnya itu manis-manis, baik-baik, terus pahitnya apa? Yang dengan ikut Tarung Derajat ini sebenarnya saya tuh nggak bisa main-main dengan Tarung Derajat ini tuh, saya nggak bisa apa? Ada nggak pahit manisnya? Pahit manisnya juga nggak jauh dari capek itu. Capek ya? Iya. Kalau waktu gimana? Waktu juga kadang mepet, kadang nggak bisa itu. Sekarang kalau teman yang lain bisa main-main ya istilahnya, kamu harus menghabiskan waktu dengan berlatih. Itu kan salah satu pahitnya kan? Iya. Ada lagi nggak? Tadi kan capeknya, kemudian pahitnya adalah waktunya habis. Nah, yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada. Berarti cuma itu aja ya. Secinta itu kamu sama bela diri ini. Oke, luar biasa. Nah, sekarang dari pembahasan kita selama ini, terakhir buat teman-teman. Jadi kalian itu kan diundang di podcast kali ini itu kan sebagai salah satu delegasi atau perwakilan murid-murid berprestasi. Nah, meskipun di masa PJJ seperti ini,
kalian tetap berprestasi. Nah, apa sih pesan-pesan kalian buat teman-teman yang ada di rumah? Coba Sela dulu ya. Sela dulu apa? Pesan-pesan buat teman-teman. Tetap semangat dan bisa menjaga waktu, dan semoga Tarung Derajat bisa menjadi salah satu ekstrakurikuler di SMK ini. Oh, ya. Ini luar biasa nih. Jadi harapannya Tarung Derajat bisa menjadi salah satu ekstrakurikuler. Nah, kalau jadi ekstrakurikuler kamu mau support apa? Mau kasih sumbangan apa? Ngelatih? Bisa. Oh, bisa? Waduh, oke, luar biasa. Kalau Feby, pesan-pesan buat teman-teman yang lain apa? Tetap semangat, kalau mau gabung juga bisa. Terus juga itu ingin masuk ke ekstrakurikuler SMK 1 Surakarta. Wow. Itu Bapak Ibu, Sobat Saska, dari 2 siswa yang berprestasi ini punya kerinduan supaya Tarung Derajat ini bisa menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Surakarta. Gitu ya. Harapannya nanti prestasi bukan cuma dimiliki oleh kalian berdua, tapi bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain. Semakin banyak siswa yang mengikuti kegiatan Tarung Derajat, semakin banyak prestasi yang didapatkan. Gitu. Ya, terima kasih untuk Feby, terima kasih untuk Sela untuk kedatangannya. Terima kasih juga Misina atas nama SMK Negeri 1 atas prestasi yang kalian berikan. Misina yakin bahwa prestasi ini tidak didapat dengan mudah. Pasti ada banyak harga yang dibayar. Waktu, jerih lelah, kemudian capek tadi ya, tenaga. Tapi kalian melakukannya dengan sangat baik. Luar biasa. Terima kasih. Tetap sehat, tetap berprestasi, tetap menginspirasi buat teman-teman yang lain. Ya, itulah podcast kita kali ini. Dari teman kalian yang kita ajak obrol pada podcast kali ini, biarlah itu menjadi inspirasi buat semua yang ada, semua yang melihat, semua yang menonton dan menikmati podcast kali ini. Terus berprestasi di masa pandemi membuat kita meningkatkan kualitas diri. Salam Saska Jaya.